Suatu hari, keluarga ahli oceanografi Tom, yaitu istrinya, Julia, dan dua anak mereka, Casey dan Ben, berangkat untuk perjalanan dengan kapal pelesir di Laut Karibia. Sementara Tom dan Ben sibuk memancing, dan Casey asyik dengan gadgetnya. Julia pergi untuk berenang. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak tenang. Julia melihat sekeliling, tetapi laut tetap tenang seperti biasa. Namun ia merasakan rasa takut yang jelas, seolah-olah sesuatu yang besar dan berbahaya sedang berputar di sekitarnya. Pada saat yang sama, alat-alat di kapal pelesir mulai berfungsi aneh, tetapi Tom yang sibuk memancing tidak memperhatikannya. Sementara itu, Julia merasa semakin buruk dan akhirnya mulai tenggelam. Ia berteriak, tetapi keluarganya tidak mendengarnya. Air seolah-olah bergerak dan menariknya lebih jauh dari kapal pelesir. Sementara situasi semakin kritis, Tom akhirnya mendengar suaranya. Ia bergegas menuju kemudi dan kapal pelesir bergerak menuju Julia yang berada di kejauhan. Tom terjun ke air dengan bantuan anak-anak. Mereka menarik Julia ke atas kapal dan menyadarkannya. Tom marah karena ia selalu meminta agar perenang memberitahu yang lain saat pergi ke dalam air. Julia meminta maaf dan insiden itu segera terlupakan karena keluarga itu memiliki sesuatu untuk dirayakan. Hari ini adalah ulang tahun ke-13 putra mereka. Tom menyalakan lilin di atas kue dan semua orang mengucapkan selamat kepada Ben yang menerima hadiah. Sementara itu, Casey mengambil foto keluarga yang bahagia. Pada saat itu, pacar Casey meneleponnya. Dia bertanya tentang kejadian saat berenang. Tetapi, tiba-tiba badai mulai muncul di belakang kekasihnya. Casey khawatir, namun pacarnya menenangkan bahwa dia aman. Sambungan telepon terputus. Casey memberitahu orang tuanya tentang badai di darat. Tetapi kemudian semua orang merasakan guncangan dan bergegas ke dek untuk melihat bangkai paus besar muncul di sekitar kapal pelesir. Tom menjelaskan bahwa kadang-kadang paus menjadi bingung saat badai, tetapi hewan-hewan ini mendorong kapal pelesir, mengancam keselamatan mereka. Tom terjun ke air dan segera kembali ke kapal dalam keadaan terluka. Saat mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, ia terluka oleh baling-baling kapal. Julia menjahit luka di bahu suaminya, dan Tom menjelaskan bahwa poros kapal pelesir tampaknya bengkok, kemungkinan akibat terkena pukulan ekor, dan kini mereka kecil kemungkinannya untuk bisa berlayar lagi. Kemudian Casey mencoba untuk menyambungkan komunikasi, tetapi tidak ada sinyal. Radio juga tidak menangkap sinyal apapun. Tom mulai menghitung persediaan mereka. Ada cukup air untuk sekitar 4 hari, tapi mereka berada di jalur pelayaran, sehingga seseorang pasti akan menemukan mereka. Namun, suara yang tidak menyenangkan datang dari luar, dan ketika keluarga itu melangkah keluar ke dek, mereka melihat benda-benda bercahaya jatuh dari langit. Benda-benda itu semakin dekat, dan Tom mengambil resiko menyalakan mesin. Dia berhasil mengarahkan kapal pelesir menjauh dari meteoroid berikutnya. Akhirnya mesinnya rusak. Benda berikutnya jatuh begitu dekat sehingga keluarga itu dapat melihat bahwa itu adalah satelit buatan bumi. Angin kencang mulai bertiup, dan instrumen menjadi kacau. Keluarga yang ketakutan itu bersembunyi di dalam kapal pelesir yang diombang-ambingkan oleh ombak. Mereka mengenakan jaket pelampung dan bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Ketika suara dering aneh terdengar, mereka mulai menjadi mual. Tom mencoba memberi sinyal bantuan dengan pistol suar, tetapi semuanya sia-sia. Keluarga itu nyaris tidak bertahan hidup pada malam itu. Pagi harinya mereka merasa lega karena masih hidup. Tapi ada lubang besar di sisi kapal pelesir dan tidak jelas apa penyebabnya. Kapal pelesir masih mengapung. Keluarga itu keluar dan terhenti dalam keheranan. Airnya telah menghilang dan kapal mereka kini berada di atas batuan karang di tengah gurun berbatu, tempat yang dulunya adalah lautan. Beberapa waktu kemudian, Tom mencoba menenangkan keluarganya dan mengatakan bahwa tidak semua orang bisa mati.
Dia mengambil pengukuran dan menyadari bahwa kompas menunjukkan arah yang salah. Utara tidak berada di tempat seharusnya. Ini berarti kutub bumi telah bergeser. Hal seperti ini pernah terjadi di bumi, tetapi sudah lama sekali. Ternyata laut telah mundur ke tempat yang dulunya adalah daratan, dan kemungkinan besar umat manusia telah punah. Casey tidak bisa menahan musibah ini dan berlari menuju kabin meminta untuk dibiarkan sendiri. Julia pergi untuk menghitung persediaan yang tersisa, sementara Ben melepaskan sekelompok balon warna-warni ke udara, berharap ada penyintas yang akan datang untuk membantu mereka. Sementara itu, Tom menyalakan radio untuk mengirimkan sinyal darurat. Secara tak terduga, dia mendengar respon. Ternyata itu dari NATO, kapten sebuah kapal selam kecil. Mereka berada jauh di bawah permukaan laut ketika bencana itu terjadi, dan itulah sebabnya mereka selamat. Namun, semua sistem komunikasi telah gagal. Menurut perhitungannya, laut akan kembali dalam waktu sekitar seminggu, dan itu akan sangat berat. Jadi pria itu menyarankan mereka untuk mencari tempat yang lebih tinggi dan tetap berada di sana. Julia memerintahkan anak-anak untuk mengemas barang-barang mereka. Tom langsung bertanya kepada kapten apakah dia bisa menyelamatkan anak-anak mereka. NATO menjelaskan bahwa kapal selamnya sangat kecil. Sayangnya pasangan NATO meninggal dan dia hanya bisa membawa satu orang. Setelah beberapa bujukan, Tom meyakinkan NATO untuk membawa kedua anaknya dan dia memberikan koordinatnya. Tom membuat rute di peta nautika dan berjanji akan mencapai lokasi tersebut dalam beberapa hari. Keesokan paginya keluarga itu hampir siap untuk memulai perjalanan mereka. Tom melangkah ke dek dan tiba-tiba melihat seorang pria dengan seekor anjing mendekat. Dia berjalan ke arahnya dan menyapanya, tetapi menyadari bahwa pria itu terluka. Dia menawarkan air kepada pengelana itu. Pria itu meminumnya dan kemudian tiba-tiba meninju wajah Tom. Julia yang melihatnya bergegas ke suaminya. Saat pengelana itu menusukkan pistol ke dada Tom, anjing itu menahan Julia. Dia membeku karena menyadari sesuatu yang ngeri telah menimpa suaminya dan tidak ada yang bisa menyelamatkan suaminya. Dia berlari ke kapal pelesir. Pria itu mengejarnya dan melukai lengannya. Namun Julia naik ke dek dan anak-anak yang mendengar ceritanya berlari untuk membantunya bersama. Mereka membarikade pintu kabin. Setelah itu Julia menyembunyikan Casey dan Ben di loker, memberikan putrinya pistol suar, dan memerintahkannya untuk menembak hanya sebagai pilihan terakhir. Sementara itu si pembunuh mencoba mendobrak pintu dan akhirnya berhasil. Julia bersembunyi di kamar mandi belakang sambil menambal lukanya. Saat penyusup itu masuk, langsung menuju dapur dan mengambil beberapa makanan. Sepertinya pria itu sangat kelaparan. Sambil memegang sekaleng makanan, pria itu mulai mencari Julia di kapal pelesir. Sementara Julia mempersenjatai dirinya dengan pisau dapur. Dia memasuki kabin. Tetapi Julia melompat dan bersembunyi di bawah kapal pelesir. Pembunuh itu mengintip melalui lubang tetapi tidak melihatnya. Namun anjing menyerang Julia, memaksanya untuk membunuhnya. Pria itu mendengar teriakan, lalu keluar dan menemukan tubuh anjing itu. Sementara itu, Julia naik kembali ke kapal pelesir melalui lubang yang berlawanan. Dia jatuh langsung ke tangan pembunuh. Dia memukulnya, melemparkannya ke sofa dan mencengkeram tenggorokannya dengan maksud untuk mencekiknya. Casey menyaksikan semua ini dan menyadari itu adalah pilihan terakhir. Dia membuka loker dan menembaki pria itu. Tembakan itu melemparkannya ke samping. Tetapi suar membuat kapal pelesir itu terbakar. Julia memerintahkan anak-anak untuk melarikan diri, sementara dia menyelinap ke dapur. Pembunuh yang terluka mencoba menyerang lagi. Julia menendangnya, mengambil tas yang sudah dikemas, dan melompat ke bawah tempat Ben menemukan jasad ayahnya. Casey berlari ke mayat itu dan menangis terseduh-seduh.
Julia mencium mendiang suaminya, tetapi melihat pembunuh itu melompat dari kapal pesiar yang terbakar, dia membawa anak-anak dan meninggalkan kapal yang meledak di belakang mereka. Keluarga itu berlari melintasi gunung berbatu dan segera berlindung di ngarai yang berbatu, di mana sungai mengalir, namun airnya asin dan tidak dapat diminum. Casey berbagi sedikit air dengan saudaranya, tetapi dia menolak untuk minum. Anak laki-laki itu merasa bersalah karena percaya pembunuh itu datang karena dia melihat balon-balon yang diterbangkannya. Casey juga menyuarakan pikiran ini. Julia memerintahkannya untuk berhenti dan membela putranya dengan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dia memberitahu anak-anak untuk berkumpul karena perjalanan panjang menanti, dan kemudian dia melihat pembunuh itu lagi yang masih tanpa henti mengikuti jejak mereka. Keluarga itu bergegas melanjutkan perjalanan. Malam itu Ben menemukan bangkai hiu martil dan mencoba untuk mengeceknya. Tetapi Julia melihat pengejarnya dan memerintahkan anak-anak untuk lari. Mereka segera menemukan ladang tong limbah beracun yang pernah banjir, tetapi Julia mendesak anak-anak untuk maju, meskipun ancaman kontaminasi. Karena mengetahui pembunuh masih mengejar mereka, keluarga itu berjalan di sepanjang bekas dasar laut, melewati tumpukan plastik dan sampah lain yang dibuang oleh manusia. Julia segera menyadari bahwa Ben mengalami dehidrasi parah dan memberinya tetes air terakhir. Casey mengalami gangguan mental karena yakin bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi Julia memerintahkan mereka untuk terus bergerak. Akhirnya mereka menemukan badan pesawat yang jatuh ke laut dahulu kala dan merangkak masuk untuk beristirahat. Julia memeriksa foto terakhir keluarga mereka dan menceritakan kisah pertemuan pertamanya dengan Tom yang terjadi di rumah sakitnya, di mana Tom dibawa dengan penyakit dekompresi setelah gagal menyelam. Anak-anak menangis dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepadanya. Pada malam hari, Casey terbangun oleh suara dan melangkah keluar untuk duduk di dekat pesawat. Di luar kegelapan, si pembunuh mendekatinya tanpa menyadari bahwa gadis itu bertindak sebagai umpan. Saat dia bersiap untuk menangkapnya, Julia menyergapnya dan menikam pria itu dengan pisau. Saat fajar, keluarga melanjutkan perjalanan mereka, hanya untuk menemukan tubuh si pembunuh telah dipulung, sebuah tanda bahwa sesuatu yang bahkan lebih berbahaya daripada manusia mengintai di padang pasir itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Julia memeriksa peta. Saat Ben tiba-tiba berlari mendahuluinya, ibunya berteriak agar Ben berhenti. Namun, anak laki-laki itu berlari cepat menuju genangan air asin dan berhasil meneguk beberapa Julia menyeretnya pergi, tetapi anak laki-laki itu justru jatuh sakit. Mereka menggunakan kursi plastik untuk menghalau sinar matahari untuk sementara dan beristirahat di dalamnya. Tiba-tiba Julia mendengar suara-suara aneh. Dia melangkah keluar dan melihat sesuatu yang memaksanya untuk membangunkan anak-anak. Menyadari bahaya baru, mereka mulai berlari. Mereka melihat sebuah kapal besar di kejauhan dikelilingi oleh kontainer yang jatuh, dan beberapa orang berkeliaran di sana. Julia memanggil mereka, tetapi mereka melihat ribuan minta bantuan. Ketiganya memanjat kontainer meskipun kepiting berhasil melukai kaki Julia. Namun demikian, Julia, Casey, dan Ben duduk menembus jelah pintu, membunuh semua orang di dalam. Meskipun orang-orang berusaha menangkis mereka, Julia mengikat syal di kakinya dan pingsan. Keesokan paginya, dia bangun sendirian dalam keadaan ketakutan dan memanggil anak-anak. Tetapi ternyata kepiting-kepiting itu telah anak-anak mencari makanan dan senjata. Julia membakar lukanya, sementara Ben memeriksa senjata yang ditemukan. Setelah mencari-cari di dalam kontainer, mereka menemukan sejumlah kecil makanan dan air. Di saku salah satu korban, Julia menemukan radio dan menghubungi NATO.
Nato menjawab menjelaskan bahwa dia juga diserang oleh arthropoda laut. Berdasarkan pengamatannya, laut akan segera kembali. Itulah sebabnya makhluk-makhluk itu muncul. Julia memohon kepadanya untuk menyelamatkan anak-anaknya, tetapi dia tidak yakin kemana harus pergi, karena dia kehilangan peta karena kebakaran. Ben melihat ke sebuah arah suar, dan keluarga itu bergegas ke arahnya. Tak lama kemudian, mereka melihat kapal selam kuning di kejauhan, tetapi sulit untuk mencapainya karena medan dasar laut sebelumnya. Casey tidak menyukai pembicaraan ibunya tentang menyelamatkan anak-anak, tetapi Julia menolak untuk menjawab dan mendorong keluarga itu untuk terus maju. Mereka terpaksa melewati ngarai yang terkontaminasi limbah beracun. Pada satu titik, mereka terjebak dalam tanah longsor, dan Julia terpisah dari anak-anak. Ia memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan, dan ketika Casey menolak, Julia memohon padanya untuk menyelamatkan saudaranya. Casey dan Ben berhasil keluar dari ngarai, tetapi di dalamnya tidak ada seorang pun. Tiba-tiba Nato yang terluka parah muncul dari belakang kapal. Dia mengakui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan memerintahkan mereka untuk naik ke atas. Tetapi Casey kembali untuk ibunya yang sedang menyerang kepiting. Saat peluru hampir habis, Casey memanjat penghalang batu dan mengulurkan tangannya ke ibunya. Mereka berhasil mencapai kapal selam tepat saat kepiting menyerbu Nato yang mati dicakar mereka. Keluarga itu naik ke atas kapal, dan saat itu gelombang laut mencapai puncaknya di atas cakrawala. Air mengangkat kapal selam dan menyeretnya melintasi bebatuan. Dan ketika Julia memperhatikan semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir, ia mengedipkan matanya dan pingsan. Ketika dia terbangun, dia menemukan kapal terhenti. Julia membuka palka dan keluarga itu muncul untuk menemukan diri mereka berada di kota yang telah dihancurkan oleh ombak. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.